kami. Perkenalkan, nama saya Dava Abdillah, saya Muhammad Amgan, saya Dewa Ananda, saya Unisa Putra, dan di sini akan menjadi moderator. Dari suatu data yang menyertakan deskripsi detail dari seluruh entitas hubungan dan batasan yang memenuhi kebutuhan sistem analisis dan menyelesaikan pengembangan sebuah sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa komponen ERD. Komponen ERD dibagi menjadi 4, yaitu data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan atau relasi dengan tanda catatan tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Merupakan hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari hubungan entitas yang berbeda, bisa ditandai dengan simbol bulat tepat. Yang keempat, alur memiliki fungsi Saya membandingkan basis data dengan memori arsip dapat ditandai dengan simbol garis. seperti ini. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan Kenapa saya setiap membandingkan? entitas memiliki seperangkat atribut yang Karena bervisualisasi dengan misalnya atribut adalah ciri-ciri memori arsip itu menyimpan dokumen penting di dalamnya. Basis data juga begitu, menyimpan data-data yang penting di dalamnya. Kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang DBMS. Nah, teman-teman, jika teman-teman ditanya ini MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan lain-lain, pasti teman-teman menjawabnya itu database. Nah, teman-teman, ini bukanlah database, namun ini DBMS atau Database Management System, yaitu aplikasi untuk membuat database atau relasi database. Jangan sampai keliru bahwa ini bukanlah database namun DBMS. Oke, teman-teman. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Pembahasan selanjutnya yaitu 2. Pemodelan basis data. Model basis data adalah kumpulan dari konsepsi basis data yang biasanya mewakili struktur dan relasi data yang terdapat pada suatu basis data. Model basis data pada hakikatnya adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, relasi data, makna atau semantik data, dan batasan data. Model basis data menyatakan hubungan antar rekaman yang tersimpan dalam basis data. Berikut akan diperjelas beberapa model basis data. Model data relasional atau relation data model. 2. Model data hierarki atau hierarchical data model. 3. Model data jaringan atau network data model. 4. Model data keterhubungan antaritas atau entity relation data model. 5. Model data berorientasi objek atau object oriented data model. Sebelum masuk ke videonya, Dan sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan Ya, kami akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu diagram hierarki basis data. Struktur hierarki adalah level atau tingkatan untuk melihat data dalam sistem basis data dan diwujudkan dalam pemodelan data dengan sejumlah konsep yang dapat digunakan untuk membuat deskripsi dalam sebuah basis data. Diagram hierarki ini memisahkan antara program pemakai dengan fisik basis data. Organisasi data ada 6, yaitu 1 bit, 2 byte, 3 file atau kolom, 4 record, 5 file, 6 database. Dalam struktur basis data terdapat beberapa elemen basis data, antara lain sebagai berikut. Entitas adalah sekumpulan objek yang terdefinisikan memiliki karakteristik sama dan bisa dibedakan satu dengan lainnya. Objek ini dapat berupa manusia, tempat, barang, maupun kejadian. Atribut adalah deskripsi data yang bisa mengidentifikasi entitas yang membedakan entitas tersebut dengan entitas yang lain. Seluruh atribut harus cukup untuk menyatakan identitas objek atau kumpulan atribut dari setiap entitas dapat mengidentifikasi keunikan suatu individu. File atau informasi yang disimpan pada tiap data, elemen, atau atribut. Atribut kota dapat menjelaskan nama-nama kota, misalnya Jakarta, Yogyakarta, Medan, Bandung, dan Surabaya. File atau tabel. Kumpulan record sejenis yang memiliki panjang elemen sama, atribut sama, namun berbeda nilai. Record
saling berkaitan yang memberikan informasi tentang suatu entitas secara lengkap. Suatu record mewakili data atau informasi. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada kata atau penyampaian yang salah, kami minta maaf. Maka dari itu kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau penyampaian, kami minta maaf. Thank you for watching. Dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas, begitu juga sebaliknya. Setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas A. 2. Satu ke banyak atau one to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan. Halo semuanya, kami di Kelompok Tim Mandiri, yaitu perkenalkan saya Sifan ini. Perkenalkan nama saya Johanna. Nama saya Nabila Putri Sumirama Negara. Di bab ini kami akan menjelaskan apa itu DDL, DPL, DCL, dan TCL. Dibangun sebagai moderator dan teman saya Data sebagai Definisi language atau disebut dengan DDL. Tapi sebelum saya membahas tentang DDL, sebelumnya saya akan normalisasi basis data. Normalisasi adalah teknik untuk menghasilkan model data yang memiliki struktur yang baik dipandang dari sudut pemanfaatan data. SQL ini merupakan Atribut sebuah K bahasa domain ketergantungan standar analisis atribut atau disingkat identik dengan pemakaian istilah kolom data. Dalam perancangan yang basis data ini, digunakan dalam PIP menggunakan fungsinya sebagai pembentuk karakteristik pada sebuah data. K dan atribut deskriptif. K adalah suatu gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua basis data atau dalam beberapa tipe data. K terdiri dari 3 macam, sama seperti kumpulan atribut yang dapat membedakan setiap basis data dalam sebuah tabel. Biasa, lebih dari satu kumpulan atribut yang bersifat seperti itu. Yang kedua, kandidat K. Tidak boleh berisi atribut atau kumpulan atribut yang telah menjadi super K yang lain. Yang ketiga, K prime atau primary K. Atribut atau set minimal yang juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu. Yang keempat, perintah des. Perintah des merupakan singkatan dari describe yang berfungsi untuk melihat struktur tabel. Struktur yang dimaksud diantaranya adalah nama kolom atau file, tipe data, atribut null, key, default, dan extra. Yang kelima, perintah truncated. Truncated adalah salah satu perintah untuk mengosongkan atau menghapus semua data yang ada di tabel. Perintah truncated tabel mirip dengan perintah del tabel, hanya lebih singkat dan sederhana tanpa menggunakan where clause. B. Data manipulation language atau Tujuan normalisasi. 1. Mengidentifikasi kesesuaian hubungan yang mendukung data untuk memenuhi kebutuhan sistem. 2. Meminimalkan redundansi data. Kondisi inilah yang mampu mengeliminasi anomali dan menghemat ruang penyimpanan. 3. Menyederhanakan usaha untuk menegakkan kendala integritas referensial. 4. Memudahkan usaha pemeliharaan data seperti penyisipan, update, dan penghapusan. 5. Menghasilkan rancangan yang lebih baik. Struktur tabel terbentuk. Yang ketiga, perintah mengubah data atau update. Perintah update digunakan untuk memperbaiki data yang sudah tersimpan dalam tabel database. 4. Perintah menghapus data atau delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris data pada tabel database. Data yang akan dihapus adalah data yang sudah tidak diperlukan lagi. Data yang sudah dihapus dapat dikembalikan lagi. Yang C, data control language atau yang disingkat juga dengan DCL. DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pengaturan hak akses user baik terhadap server, database, tabel maupun kolom. Perintah yang masuk ke dalam kelompok DCL adalah grind dan revoke. 1. Perintah grind. Perintah ini digunakan untuk memberikan hak akses pada user atau orang lain untuk mendapat akses database. Perintah set hak akses dilakukan oleh admin. Yang D, administration control language atau disingkat juga dengan TCL. TCL adalah pernyataan yang digunakan untuk mengelola perubahan yang dilakukan oleh pernyataan DNL. Hal ini memungkinkan pernyataan yang akan dikelompokkan bersama ke dalam transaksi logis. Jadi kesimpulannya adalah normalisasi adalah suatu teknik untuk menghasilkan data yang memiliki struktur yang baik dipandang dari sudut pemanfaatan data. Dalam uraian normalisasi terdapat beberapa istilah seperti atribut, key, domain, dan ketergantungan mengembalikan database ke aslinya sejak komik terakhir. Sekian video kami mengenai materi normalisasi basis data. Semoga video tersebut dapat menambah pemahaman teman-teman sekalian. Terima kasih. DCL digunakan untuk mendefinisikan struktur database seperti membuat, mengubah, atau menghapus tabel. DCL digunakan untuk mengontrol akses ke database. Dan yang terakhir, DCL merupakan singkatan dari Transition Control Language. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Kami berkelompok mempresentasikannya jadi paham karena
dan membuat data perpustakaan. Oke, refleksi kami berdua hari ini tentang pelajaran basis data adalah kami sangat senang dan basis data ini yang mengajarkan Bu Mary. Bu Mary mengajarkannya tidak monoton dan ada video editing di dalamnya. Jadi kami lebih tahu dalam editing video menggunakan Capcut, Canva, dan lain-lain. Terima kasih kepada Bu Mary telah mengajarkan kami apa itu basis data dan kami juga mudah mengerti tentang yang Ibu ajarkan. Sekali lagi kami mengucapkan Terima kasih Bu Mary. Kami sangat senang mengikuti pelajaran saat ini karena dengan pelajaran saat ini kami jadi mengetahui banyak hal dari video editing dan aplikasi pembantu lainnya seperti Canva, Capcut, dan lain-lain. Kami berharap semoga kedepannya kami menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Kepada ibu guru kita beri salam.